Hello and welcome. Jadi di video kali ini itu sebagai syarat ujian akhir semester. Jadi di dalam video ini ada teman-teman yang menjelaskan beberapa materi yang diberikan oleh dosen. Ini salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah sosiolinguistik. Jadi mohon disimak baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nabila. Saya lahir di Sukabumi tapi saya besar di Cirebon. Ya, yang kalian tahu Cirebon itu mayoritas menggunakan bahasa Sunda. Tapi sebenarnya Cirebon itu ada yang pakai bahasa Jawa. Contohnya di daerah. Dan aksen atau bahasa Jawa Cirebon itu sebenarnya mirip dengan bahasa lokal. Tapi karena nyampur sama orang Sunda, jadi bahasa Jawanya menurutku tidak terlalu medok, hanya nadanya saja. Contohnya jika di daerah Brebes, Tegal medoknya itu terasa, tapi di Cirebon itu perpaduan logat Jawa plus Sunda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang language and society. Hubungan antara bahasa dan masyarakat terjalin erat. Hubungan keduanya sangat mengakar. Bahasa melakukan berbagai fungsi dalam masyarakat dan masyarakat juga melakukan hal yang sama. Jika salah satu tidak ada, yang lain akan terpengaruh. Bahasa adalah alat utama untuk tujuan komunikasi, untuk membangun perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat kita dan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tapi itu juga bisa merusak masyarakat jika digunakan secara tidak tepat. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. The next material is social media impact on language atau dampak media sosial terhadap pengaruh tren bahasa. Media sosial sangat mempengaruhi perubahan bahasa terhadap seseorang, khususnya pada para remaja di era globalisasi seperti saat ini. Banyak dari mereka yang mempunyai sosial media seperti Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Dari situlah para remaja mendapatkan informasi tentang tren bahasa yang dapat mereka tiru dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi terhadap sesama. Ada 3 jenis klasifikasi munculnya bahasa gaul yang sering digunakan oleh kebanyakan remaja di era globalisasi seperti saat ini. Yang pertama yaitu menyampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa metafora. Contohnya, aku sedang gabut tingkat dewa nih. Tingkat dewa itu adalah majas metafora yang merupakan persamaan kata. Yang kedua yaitu menyampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Contohnya, literally aku sangat takut nih, jujur li aku sangat lapar nih, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu meredukasi kata bahasa Indonesia atau menyingkat ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, iya gak apa-apa disingkat dengan YGPP, gimana disingkat dengan DMN, dan lain sebagainya. Di samping itu munculnya tren bahasa atau bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja di era globalisasi seperti saat ini menimbulkan dampak negatif bagi mereka. Yang pertama yaitu para remaja menjadi kurang mengenal akan bahasa baku sehingga mereka dalam berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, mereka saat berkomunikasi atau saat menggunakan bahasa itu tidak sesuai dengan EYD. Yang ketiga, pudarnya rasa bangga terhadap bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Ada juga dampak positif dari tren bahasa di era globalisasi seperti saat ini, yaitu menciptakan sebuah kreativitas para remaja dalam menciptakan bahasa baru. Yang kedua yaitu menciptakan suasana yang lebih asik dalam berkomunikasi sehingga tidak sepaneng jika menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD. The next material is explain about where you came from and regional accent. Jadi dalam materi ini saya akan menjelaskan dari mana asal saya dan apa aksen bahasa saya. Saya berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Aksen bahasa saya yaitu menggunakan bahasa Jawa ngapak atau medok.
Dalam berkomunikasi dengan teman-teman, biasanya saya menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan EYD yang benar atau yang disempurnakan. Dan seringkali saya memperkenalkan bahasa Jawa Ngapa kepada teman-teman agar mereka saling mengenali bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamirul Anam, asli Jogja, dan bahasa yang saya gunakan dalam keseharian adalah bahasa Jawa. Seperti contoh, saiki aku nganggo basa Jawa, itu bahasa Jawa yang moko disebutnya. Lalu kula niki ngangge basa Jawa utawa bahasa Jawi. Kalau itu bahasa krama atau bahasa halusnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiolinguistik. Nah, jadi sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Ilmu ini menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan berbahasa secara tepat dalam situasi yang berbeda-beda. Apa itu sosiolinguistik ya? Lalu untuk pengertian sosiolinguistik menurut para ahli, dalam buku Membina Kemampuan Bahasa Panduan ke Arah Kemahiran Bahasa 1994 karya Mustaqim dinyatakan dalam kegiatan bahasa, pilihan kata adalah hal yang sangat penting sebab pilihan kata yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan, juga dapat mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan. Kesalahpahaman informasi dan rusaknya situasi komunikasi juga sering disebabkan oleh penggunaan pilihan kata yang tidak tepat. Perbedaan pemilihan kata dapat menimbulkan kesan dan efek komunikasi yang berbeda. Jika individu memakai dua bahasa atau lebih dalam suatu masyarakat, maka terjadi kontak bahasa dengan segala gejala peristiwa kebahasaan. Peristiwa itu dapat berlaku ilmu sosiologis sebagai ilmu yang interdisiplin, ragam bahasa, pilihan kata, dan duiket kebahasaan atau bisa disebut dengan sosiolinguistik. Menurut definisi dari Paul Ohoywoodun dalam buku Sosiolinguistik 1997, sifat interdisipliner sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi yang bervariasi. Sedangkan Abdul Khair dan Leone Agustina dalam buku Sosiolinguistik Perkenalan Awal 1995 mengatakan bahwa sosiolinguistik berhubungan dengan perincian pemakaian bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu, pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan oleh penutur, topik, dan latar pembicaraan. Lebih jauh masih dalam buku yang sama, didefinisikan sosiolinguistik sebagai bidang antardisiplin yang mempelajari bahasa dan kaitannya penggunaan bahasa itu dalam masyarakat. Janet Holmes dalam An Introduction to Sociolinguistics 1995 menulis, Sociolinguistic study the relationship between language and society. Jadi artinya sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Penelitian bahasa dengan tinjauan sosiolinguistik memperhatikan faktor sosial apa saja dalam masyarakat yang mempengaruhi pemakaian bahasa. Faktor sosial tersebut adalah status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Tak hanya itu, bahasa yang digunakan umumnya dipengaruhi oleh faktor situasional seperti siapa yang berbicara, bagaimana bentuk bahasanya, kepada siapa, di mana, kapan, dan mengenai masalah apa.
Bahasa dalam studi sosiolinguistik tidak hanya dipandang sebagai struktur saja, tapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Lanjut, kita ke ragam bahasa, masih di dalam sosiolinguistik ya. Jadi, Suwito dalam buku Sosiolinguistik terbitan 11 Maret University Press atau Universitas 11 Maret tahun 1991 menulis bahwa ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Martin Jones dalam buku yang sama merinci ragam bahasa seperti berikut. Ada ragam beku, frozen, merupakan ragam bahasa yang resmi untuk situasi yang khidmat dan upacara-upacara resmi. Ragam resmi atau formal merupakan ragam bahasa dipakai dalam pidato-pidato resmi, rapat dinas, surat-surat dinas, dan lain-lain. Lalu ragam usaha konsultatif merupakan ragam bahasa untuk transaksi bisnis, rapat-rapat di dunia usaha. Ragam santai atau casual merupakan ragam bahasa untuk kegiatan yang sifatnya sangat rileks. Yang terakhir ada ragam akrab, intimate, merupakan ragam bahasa untuk pergaulan rumah tangga atau antar anggota keluarga. Lalu sementara Mustaqim membagi ragam bahasa dalam 3 jenis, yaitu ragam bahasa dilihat dari segi sarana pemakaiannya, ragam lisan dan ragam tulisan. Lalu ragam bahasa dilihat dari situasi, menjadi ragam resmi atau ragam formal, serta ragam tak resmi atau ragam informal. Yang terakhir, ragam bahasa dilihat dari bidang pemakaian bahasa yang berbeda. Kesimpulannya, ragam bahasa merupakan variasi pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat yang berbeda dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi suatu masyarakat tersebut. Lalu selanjutnya ada di pilihan kata, masih di sosiolinguistik. Kata adalah salah satu unsur bahasa yang penting. Komunikasi dengan bahasa pasti menggunakan kata-kata yang dirangkai hingga utuh dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Jadi pilihan kata yang tidak tepat selain dapat menyebabkan ketidakefektifan bahasa, juga dapat mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan dan kesalahpahaman. Pilihan kata sering disebut diksi. Diksi jauh lebih luas maknanya daripada jalinan kata. Zainal Arifin dan Amran Tasai dalam buku Cermat Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Akademi Presindo tahun 2000 menulis bahwa diksi mempunyai maksud memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Lalu yang terakhir ada fungsi sosiolinguistik. Bahasa dalam sosiolinguistik tidak hanya dipandang sebagai struktur saja, tetapi juga sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda. Secara umum, fungsi sosiolinguistik adalah untuk mempelajari ragam bahasa, pilihan kata, dan pemakaian kata yang tepat dengan situasi, kondisi, dan berbagai faktor lain yang dimiliki lawan bicara, agar tidak terjadi ketidakefisiensian kesalahpahaman, dan berbagai masalah bahasa lainnya. Terima kasih. Cukup dari saya untuk pembahasan singkat dari sosiolinguistik. Sekali lagi terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Farul Bazi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Saya berasal dari Purworejo. Nah, saya di sini saya akan bahas sedikit tentang impact dari bahasa. Yang pertama adalah kita harus mengenal bahasa itu apa sih. Nah, bahasa menurut Oliver Wendell Holmes, bahasa itu adalah darah jiwa, tempat pikiran mengalir, dan dari mana mereka tumbuh. Nah,
Bahasa mempengaruhi kita meninggalkan jejak, dan kata-kata yang kita baca itu, kata-kata yang kita dengar, kata-kata yang kita gunakan, semuanya itu mempengaruhi kita, pikiran kita, perspektif kita, ide kita, dan budaya kita. Bahasa dan kata-kata yang kita gunakan mempengaruhi kita, mulai merangsang pemikiran intelektual hingga membangkitkan emosi yang misalnya paling marah. Nah, bahasa itu kuat. Begitulah bagaimana cara kita komunikasi. Itu membuat kita menjadi manusia, Dan karena alasan tersebut, kita telah lama memahami bahwa bahasa memiliki efek yang sangat menentukan pada budaya dan perilaku organisasi kita. Misalnya guru gitu kan besok insya Allah menjadi seorang guru. Nah, salah satu cara yang paling sederhana untuk menentukan keseluruhan budaya organisasi adalah mendengarkan kata-kata dan bahasa yang digunakan dalam interaksi, operasi, dan komunikasi sehari-hari. Kisah-kisah yang kita ceritakan dan kata-kata yang kita gunakan untuk mendeskripsikan diri kita memberikan wawasan yang dalam. Nah, bahasa kita adalah sorotan internal terhadap perasaan kita dan padaan kita yang sebenarnya seperti sikap dan asumsi kita. Jika kita memiliki pengaruh kuat dan dampak bahasa hidup kita, misalnya ya, jika kita sebagai pendidik, kita harus sangat peduli dan bersemangat dalam satu waktu atau bersamaan. Kita memiliki masalah luar dalam yang nyata di dunia pendidikan. Jika kita mencermati bahasa yang digunakan dan diterapkan, kita akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang banyak sikap dan asumsi yang kita hadapi saat ini. Dari pendidikan di dalam, kita menemukan bahasa kreativitas dan inovasi. Semakin banyak kita menemukan pendidik memanfaatkan dan berkolaborasi melalui misalnya media sosial untuk berinovasi dan secara eksponensial mengubah wajah pendidikan saat ini. Fokus pada pembelajaran di semua tingkatan, dari teknologi hingga strategi dan bahkan desain. Kita melihat pendidikan di dalam terlibat dalam percakapan dinamis yang mencabut fondasi pendidikan. Dari pendidikan di luar, kita menentukan bahasa reformasi. Percakapan lebih terfokus pada menuding daripada menunjuk jalan ke depan. Garis kabur dan tercoreng saat kita bergumul dengan bahasa, nilai ujian dan pembelajaran, evaluasi, dan praktek profesional. Percakapan yang sering menghabiskan lebih banyak waktu menekan daripada mendorong pendidikan debat. Di masa dan di mana kita menghadapi perubahan eksponensial yang mengobrak-abrik struktur bagaimana kita sebelumnya memandang institusi pendidikan, kita masih bergumul dengan salah satu bentuk ekspresi manusia yang paling awal, bahasa yang kita gunakan untuk mendekati percakapan pendidikan. Nah, sampai kita menjembatani perbedaan bahasa kita akan terus berjuang untuk menentukan visi pemersatu untuk pendidikan. Oke, mungkin itu saja, tapi akan ada sedikit adapun pengertian saya melihat di Google ya, ada kata-kata begini: bahasa adalah peta jalan dari suatu budaya. Ini memberitahu kamu dari mana orang-orang berasal dan kemana mereka pergi. Nah, dan ini menurut Rita My Brown. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah selesai. Mungkin cukup dari kami. Jika ada salah kata atau
materi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, dan bye-bye.